Namaku Dimas. Aku bekerja sebagai teknisi lapangan untuk perusahaan kontraktor listrik. Sebagian besar waktuku kuhabiskan berpindah-pindah kota, bukan karena suka jalan-jalan, tapi karena tuntutan proyek. Dan dari sekian banyak kota yang pernah kusinggahi, hanya satu yang masih sering muncul di mimpiku sampai hari ini, Karangjati. Karangjati bukan kota besar. Ia seperti kota yang lupa tumbuh. Jalan utamanya cuma selebar 2 mobil, lampu jalannya redup dan toko-toko tutup lebih cepat dari matahari. Aku datang ke sana untuk memperbaiki sistem kelistrikan sebuah gudang distribusi yang baru selesai direnovasi. Tadinya aku cuma butuh 2 hari. Tapi karena ada gangguan jaringan dan alat delay datang, proyeknya molor 1 malam. Hari itu hujan deras, aku dan 2 rekan lain harus mencari penginapan mendadak. Sayangnya, semua hotel dan losmen penuh karena festival rakyat Karangjati yang kebetulan digelar akhir pekan itu. Kami sempat berputar keliling kota, sampai akhirnya seorang warga menunjuk papan kayu besar bertuliskan Hotel Indraloka sejak 1972. Dari jauh, bangunannya terlihat seperti peninggalan kolonial. Catnya mengelupas, lampu depannya berkedip, tapi anehnya justru itu yang membuatku tertarik. Entah kenapa, ada sesuatu yang mengundang. Kami berhenti di halaman depan yang basah oleh genangan. Pintu kaca berbingkai kayu itu berderit ketika kudorong. Suara bel kecil berdenting dari balik resepsionis. "Selamat malam, Mas," sapa seorang wanita tua dengan rambut disanggul rapi. Namanya Bu Rini, sesuai papan nama kecil di dadanya. Aku menjelaskan bahwa kami butuh 3 kamar. Dia memandangi buku tamu yang lusuh dan berkata pelan, "2 kamar di lantai 2 masih bisa, Mas. 1 lagi, di lantai 3, kalau tidak keberatan." "Tidak apa-apa, Bu," jawabku tanpa berpikir panjang. Bu Rini sempat diam sesaat sebelum menyerahkan kunci kuningan kecil. Di gantungan kuncinya tertulis angka 313. "Kamar itu agak jarang dipakai," katanya dengan nada samar. "Kalau bisa, jangan buka jendela malam-malam, ya Mas." Aku hanya tersenyum sopan. Sudah sering aku dengar nasihat aneh dari pemilik hotel tua seperti ini. Biasanya cuma tahayul atau cara halus agar tamu tidak rewel soal nyamuk. Tangga menuju lantai 3 terasa berbeda. Lampu di dinding redup, karpetnya bau lembab, dan udaranya lebih dingin dari lantai lain. Setiap langkah kakiku menimbulkan bunyi krek, krek, seperti papan kayu yang menahan napas. Nomor-nomor kamar terpasang dengan plat logam tua. 309, 310, 311, lalu 312. Di ujung koridor, tepat di samping jendela besar yang tirainya robek sebagian, aku melihat 313. Nomornya agak miring, seperti pernah terlepas dan dipasang kembali asal-asalan. Aku menyalakan lampu kamar, cahayanya temaram, tapi cukup untuk melihat seisi ruangan. 1 ranjang besar, lemari kayu jati, meja kecil dengan cermin di atasnya, dan sebuah telepon jadul di sisi ranjang. Semua tampak biasa saja. Kecuali satu hal. Dinding di dekat jendela memiliki noda hitam lebar, seperti bekas asap atau terbakar. Kusentuh permukaannya. Kasar dan agak berdebu, tapi tidak basah. Mungkin akibat korsleting lama, pikirku. Malam itu aku mandi cepat, lalu berbaring sambil menyalakan TV. Salurannya hanya 2, satu berita lokal, satu lagi penuh semut. Karena lelah, aku memutuskan tidur tanpa pikir panjang. Tapi baru sekitar 10 menit, suara tok, tok terdengar dari luar kamar. Awalnya pelan, seperti orang mengetuk pintu di kejauhan. Lalu makin jelas. Tok, tok, tok. Aku menoleh ke arah pintu. "Ya?" kataku spontan. Tidak ada jawaban. Ketukan berhenti. Kupikir mungkin teman sekamarku salah kamar, jadi aku buka pintu. Koridor sepi. Hanya angin dari jendela ujung yang membuat tirai bergerak pelan. Kulempar pandangan sebentar ke kamar sebelah. Semua pintu tertutup. Aku kembali masuk, menutup pintu, dan menertawakan diri sendiri. Tapi beberapa detik setelah aku mematikan lampu, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini, dari arah dalam dinding, di belakang kepala ranjangku. Aku mematung. Suara itu 3 kali, berhenti, lalu 3 kali lagi. Seperti pola tertentu. Kupasang telinga lebih dekat.
Di sela ketukan, terdengar suara seperti napas. Pelan, berat, dan sangat dekat. Aku menyalakan lampu cepat-cepat, tapi suara itu hilang. Kamar kembali sunyi, hanya ada dengung listrik dari lampu neon di langit-langit. Karena terlalu lelah, akhirnya aku tertidur juga sambil menyalakan lampu kecil. Malam itu aku bermimpi aneh. Aku berdiri di koridor hotel yang sama, tapi semua pintu kamar terbuka lebar. Dari masing-masing kamar keluar asap hitam pekat. Dan di ujung koridor, di depan kamar 313, berdiri seseorang dengan wajah gelap, seperti terbakar. Saat aku terbangun, matahari sudah tinggi. Entah kenapa udara kamar terasa pengap, seperti ruangan yang lama tertutup. Begitu aku membuka pintu, angin lembab menerpa wajahku. Dan dari ujung koridor, kulihat seorang petugas hotel muda sedang membawa ember pel. Aku menyapanya. "Mas, kamar 312 masih dipakai ya?" tanyaku. Dia berhenti sebentar, lalu menjawab dengan nada datar. "Lantai 3 ini, Pak." "Nggak ada kamar yang dipakai selain 313. Aku tertegun. "Maksudnya?" "Lantai ini udah lama ditutup, Pak. Cuma dibuka kalau darurat banget. Biasanya buat nyimpen linen sama perabot rusak." Aku menelan ludah. "Berarti, tadi malam cuma saya yang nginap di lantai ini?" Dia mengangguk singkat, lalu pergi tanpa menoleh. Sepanjang pagi itu, aku berusaha menganggap semua hal yang terjadi cuma karena sugesti. Hotel tua, lelah, dan suara kayu, campuran sempurna buat bikin orang merasa dibuntuti bayangan sendiri. Tapi aku salah. Malam berikutnya, aku baru tahu bahwa apapun yang tinggal di kamar itu belum pergi. Hari kedua di Hotel Indraloka terasa aneh sejak pagi. Saat turun sarapan, aku melihat dua teman kerjaku yang menginap di lantai 2 tampak cerah dan segar. Sementara aku sendiri, rasanya seperti tidak benar-benar tidur. Kepalaku berat, mataku bengkak, dan di pundakku terasa nyeri, seolah semalaman aku menahan sesuatu di atas dada. "Lu kenapa, Mas?" "Kurang tidur ya?" tanya Arif, temanku. Aku cuma mengangguk sambil meneguk kopi. Tidak mungkin aku ceritakan hal-hal aneh yang kudengar tadi malam. Mereka pasti menertawakan aku. Sebelum kembali kerja, aku mampir ke resepsionis untuk memperpanjang sewa 1 malam lagi. Bu Rini tidak ada, digantikan resepsionis muda yang belum pernah kulihat. Namanya Eka. Ia melihat nomor kamarku di catatan, lalu alisnya terangkat sedikit. "Mas di kamar 313 ya?" "Iya, kenapa?" "Nggak apa-apa," katanya cepat tapi ekspresinya berubah. "Cuma, biasanya tamu nggak betah lama di sana." Aku tertawa kecil. "Ya, saya cuma semalam lagi kok." Ia menatapku seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi urung. Akhirnya aku pamit, mencoba menepis semua keanehan itu dari pikiran. Malamnya, sekitar pukul 10, aku sudah kembali ke hotel. Hujan turun lagi. Kali ini lebih deras dari kemarin. Jalanan sepi, hanya suara petir sesekali yang menggema sampai ke jendela kamar. Aku mengganti baju, menyeduh kopi sachet yang disediakan di meja, dan menyalakan TV. Tapi suara gemuruh hujan membuatku sulit fokus. Aku mengambil earphone dan memutar musik lewat ponsel, mencoba menenangkan diri. Entah jam berapa aku tertidur, tapi aku terbangun dengan tubuh menggigil. TV sudah mati, listrik tampak padam sebagian, hanya lampu koridor di luar yang masih redup. Saat melihat jam tanganku, jarumnya berhenti di 2.47. Dan kemudian aku mendengar suara itu. Bukan dari pintu kali ini. Dari dinding sebelah kiri, tempat kamar 312 seharusnya berada. 3 ketukan pelan, berhenti sebentar, lalu diulang lagi. Aku menahan napas. Kamar 312 nggak dipakai, gumamku pada diri sendiri. Tapi suara itu tetap datang, lebih keras, lebih dekat. Akhirnya aku bangkit, menempelkan telinga ke dinding. Ada sesuatu di seberang sana, entah benda, entah orang. Tapi yang kudengar berikutnya membuat darahku membeku. Sebuah suara perempuan berbisik lirih. "Tolong buka pintunya." Aku mundur refleks, menatap dinding itu seolah bisa tembus pandang. "Tadi siapa?" Suaraku nyaris tak keluar.
Sunyi. Tak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, telepon kamar berdering keras. Nada deringnya panjang dan tajam, seperti alarm dari masa lalu. Aku ragu untuk mengangkat, tapi tangan ini bergerak sendiri. Hah? Halo? Di seberang sana hanya ada suara desis. Lalu, sebuah kalimat pelan terdengar jelas. Kamu juga dikunci di sini, ya? Aku menjatuhkan gagang telepon. Suara dari dinding berhenti. Tapi kini dari arah jendela terdengar bunyi seret seperti kain yang digesek pelan. Perlahan aku menoleh, tirai jendela bergerak meski tidak ada angin, lampu neon di langit-langit bergetar lalu mati sepenuhnya. Kamar langsung gelap. Aku meraba ponsel di meja, menyalakan senter. Cahaya putihnya menyorot ke cermin di atas meja. Dan di cermin itu, aku melihat sesuatu. Di belakang pantulan tubuhku berdiri seseorang. Tinggi, rambut panjang, mengenakan seragam pelayan hotel berwarna abu-abu pudar. Wajahnya tidak jelas, gelap, sebagian seperti hangus, dan dari lehernya menetes air hitam. Aku berbalik cepat, tidak ada siapapun di belakangku. Tapi cermin itu masih menampilkan bayangan sosok itu, tetap berdiri, menatap ke arahku. Aku menutup cermin dengan handuk, jantungku berdegup sekeras petir di luar. Saat aku mundur, tiba-tiba terdengar bunyi klik pelan dari pintu. Gagang pintu kamar bergerak sendiri, seolah ada yang mencoba masuk. Aku langsung berlari dan menahan gagangnya. Dari luar, terdengar suara napas berat. Lalu suara ketukan lagi, kali ini dari sisi dalam, tepat di balik pintu yang sedang kutahan. Siapa di sana? Teriakku, suaraku pecah. Tak ada jawaban, hanya bunyi napas yang semakin cepat, lalu berhenti mendadak. Semuanya hening. Begitu kutarik gagangnya perlahan, pintu kembali terkunci rapat. Aku mundur perlahan, mencoba mengatur napas. Dan di tengah keheningan itu, ku dengar suara samar dari arah langit-langit. Jangan buka jendela. Suara itu bukan dari luar, bukan dari telepon, bukan dari mimpi. Itu suara Bu Rini, resepsionis tua semalam. Aku langsung melihat ke arah jendela. Tirai bergetar. Kunci engselnya berputar sendiri. Aku berlari dan menahannya dengan tangan, tapi tiba-tiba sesuatu menekan dari luar. Keras, kuat, seolah seseorang mencoba masuk. Udara dingin menerpa wajahku saat kaca jendela retak sedikit. Dari celah itu, kulihat sesuatu di luar sana. Sebuah wajah perempuan, setengah gosong, menatapku dari balik kaca dengan mata kosong. Ia membuka mulutnya perlahan, seperti mengucapkan sesuatu. Tolong aku. Dan sebelum sempat kupahami, kaca jendela pecah sebagian, membuatku terjatuh ke belakang. Senter ponsel terlempar, padam. Gelap total. Yang tersisa hanya suara langkah pelan mendekat di lantai kamar, dan bisikan halus di telingaku. Aku masih di sini. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Yang kuingat hanya teriakan spontan dari mulutku sendiri, lalu semuanya gelap. Ketika aku sadar, ruangan itu masih gelap. Entah berapa lama aku pingsan. Udara terasa sangat dingin, dan punggungku sakit akibat jatuh. Kusambar ponselku yang tergeletak di lantai, baterainya tinggal 8%, tapi senter masih bisa menyala. Cahaya kecil itu menyorot serpihan kaca di sekitar jendela. Angin malam masuk membawa bau lembab, dan entah kenapa, ada aroma hangus samar yang menusuk hidung. Aku ingin keluar dari kamar itu. Apapun yang barusan terjadi, aku tidak sanggup lagi. Dengan tangan gemetar, aku memutar kunci pintu. Tapi aneh, kuncinya macet, seperti terkunci dari luar. Kupaksa beberapa kali, dan baru pada putaran keempat, kunci itu berputar, dan pintu terbuka perlahan. Koridor di luar tampak gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lampu jauh di ujung. Semua pintu kamar tertutup rapat. Namun langkah kakiku terasa bergema sendiri, seperti dindingnya menyerap suara. Aku berjalan cepat menuju tangga, tapi begitu melewati kamar 312, aku berhenti. Dari celah bawah pintunya, ada cahaya. Cahaya kuning temaram, seperti dari lampu meja. Padahal, menurut petugas hotel, kamar itu tidak dipakai. Aku menelan ludah, mencoba melawan rasa penasaran. Namun sebelum aku berbalik, sesuatu bergerak di balik pintu itu.
Bayangan kaki, 2 langkah kecil mendekat ke arah pintu. 3 ketukan. Pelan. Aku terpaku. Dan tiba-tiba, gagang pintunya berputar. Perlahan, pintu kamar 312 terbuka beberapa senti, menimbulkan suara berdecit panjang. Dari celah itu keluar hawa dingin yang menusuk kulit. Cahaya kuning di dalam berkedip-kedip lalu mati. Aku mundur 1 langkah, lalu 2, dan langsung berlari ke arah tangga. Namun sesampainya di ujung koridor, langkahku berhenti. Tangga itu tidak ada. Yang kulihat hanya dinding. Padahal aku yakin, disitulah tangga berada. Kepalaku berputar. Aku kembali ke arah berlawanan, berharap menemukan ujung lain. Tapi setiap kali aku berlari, nomor kamar di dinding berulang terus. 309, 310, 311, 312, lalu 313 lagi. Apa-apaan ini? Gumamku pelan. Aku mencoba menenangkan diri, menekan pelipis yang mulai nyut-nyutan. Mungkin aku halusinasi, mungkin aku belum sepenuhnya sadar. Tapi udara di koridor mulai berubah. Asap tipis muncul dari bawah pintu-pintu kamar seperti kabut yang keluar dari celah ubin. Lalu aroma hangus tadi semakin kuat, membuat tenggorokanku perih. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara seseorang menangis. Suara perempuan. Tolong, aku terkunci. Aku memejamkan mata, berharap semuanya lenyap. Namun saat ku buka lagi, sosok itu berdiri di ujung koridor. Wajahnya tidak bisa kulihat jelas. Tubuhnya hitam berasap, rambutnya panjang menutupi sebagian muka, dan baju abu-abu yang ia kenakan tampak terbakar sebagian. Ia menatapku, atau mungkin menatap melewati diriku. Aku mundur pelan. Setiap langkahku diikuti langkahnya, tapi ia tidak berjalan. Ia meluncur di atas lantai, seperti kabut yang menyeret bayangannya sendiri. Aku cuma tamu, suaraku bergetar. Maaf kalau aku masuk kamar ini. Sosok itu berhenti beberapa meter di depanku. Dari jarak itu, aku bisa mendengar napasnya. Pelan tapi berat, seperti orang yang baru saja keluar dari asap tebal. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah kamar 313. Kembali ke sana. Aku menggeleng cepat. Tidak, aku mau keluar. Sosok itu tidak bergerak. Lalu terdengar bunyi klik dari semua pintu di koridor. Satu persatu pintu kamar terbuka sedikit, mengeluarkan suara serempak. Dari masing-masing kamar keluar hembusan panas dan aroma gosong yang lebih pekat. Aku berlari melewati semuanya, menutup hidung, tapi pandanganku mulai kabur. Dinding berputar, lantai seperti bergoyang. Aku berpegangan pada gagang besi di sisi tangga, atau setidaknya tempat yang kuanggap tangga. Namun ketika kulihat ke bawah, yang ada hanya kegelapan tak berujung. Dari dalam kegelapan itu muncul suara langkah, pelan, berat, dan bergema. Langkah seseorang menaiki tangga. 1 langkah, 2 langkah, 3. Aku mundur, tapi punggungku menabrak sesuatu. Aku menoleh dan hampir berteriak. Sosok perempuan itu kini hanya beberapa senti di depanku. Wajahnya kini jelas, separuhnya masih utuh, cantik dengan senyum samar. Separuh lainnya hangus, dagingnya meleleh seperti lilin terbakar. Matanya berwarna kelabu dan dari sudut bibirnya menetes cairan hitam. Kamu juga dikunci di sini, katanya pelan. Sama sepertiku. Lalu ia menempelkan tangannya ke dadaku, dingin tapi terasa nyata. Sekejap tubuhku kaku, pandanganku gelap. Aku mendengar suara api berdesis di sekelilingku, suara teriakan samar, dan jeritan logam terbakar. Lalu semuanya padam. Aku terbangun dengan teriakan seseorang. Cahaya lampu senter menyorot wajahku. Seorang pria berpakaian satpam berdiri di atas kepalaku. Mas, bangun. Aku mendengar suaranya dari jauh samar. Begitu mataku fokus, aku melihat diriku terbaring di lantai koridor, tepat di depan kamar 313. Pintu kamar itu terbuka lebar dan di dalamnya gelap total. Udara masih bau gosong tapi tidak ada asap. Mas, ngapain di sini? Tanya satpam itu panik. Aku tidak bisa langsung menjawab. Suaraku hilang, hanya bisa menunjuk ke arah kamar itu. Satpam menyorotkan senter ke dalam. Loh, kok kosong ya?
Ini kamar udah ditutup, Mas. Mana bisa dibuka, aku terpaku. Tadi saya di dalam kamar itu. Dia menggeleng cepat. Nggak mungkin. Kuncinya aja saya pegang di pos. Aku menoleh ke tanganku. Di telapak tanganku masih tergenggam gantungan kunci kuningan, nomor 313. Setelah malam itu, aku menolak untuk tinggal di kamar manapun di Hotel Indraloka. Satpam yang menolongku, Pak Ranto, bersikeras membawaku ke ruang resepsionis untuk menenangkan diri. Tanganku masih gemetar, baju basah oleh keringat dingin. Di ruang depan, Bu Rini sudah menunggu. Ia tampak pucat, seperti sudah tahu sesuatu. Tanpa berkata apa-apa, ia menyodorkan segelas air putih. Mas Dimas, kamu masuk kamar 313? Tanyanya lirih. Aku menatapnya lama. Ya, tapi katanya kamar itu kosong. Bu Rini menatap ke bawah. Seharusnya begitu. Aku menunggu, tapi ia tak langsung melanjutkan. Pak Ranto memandangku, lalu memberi isyarat pada Bu Rini untuk bicara. Akhirnya, wanita tua itu menarik napas panjang. 13 tahun lalu, ada kebakaran di hotel ini. Api mulai dari lantai 3, dari kamar 313. Aku terdiam. Seorang tamu perempuan, namanya Ratna, terbakar hidup-hidup di kamar itu. Ia karyawan hotel sebenarnya. Dulu kamar itu jadi tempat istirahat staf malam. Tapi malam itu, katanya, ia dikunci dari luar oleh seseorang. Saat api menyebar, dia nggak bisa keluar. Suara Bu Rini pelan, tapi tajam, seperti mengiris udara malam. Sejak itu, setiap kali ada yang nekat menempati kamar itu, selalu ada yang diganggu. Paling ringan cuma mimpi buruk, paling berat, ya seperti kamu alami tadi. Aku memejamkan mata. Suara bisikan, ketukan di dinding, wajah gosong di cermin, semuanya seolah terhubung. Aku sempat dengar dia bilang sesuatu, kataku pelan. Katanya dia juga dikunci di sini. Bu Rini menatapku dalam-dalam. Dia nggak jahat, Mas. Dia cuma belum bisa pergi. Setiap kali ada yang masuk kamarnya, dia pikir orang itu sama, sepertinya terjebak. Hening. Hujan di luar sudah reda, tapi hawa lembab masih menempel di udara. Aku mengusap wajah, mencoba menenangkan diri. Kenapa kamar itu nggak ditutup aja selamanya? Tanyaku akhirnya. Bu Rini menatap langit-langit sebentar sebelum menjawab. Sudah, Mas. Kunci kamarnya disegel. Tapi kadang, kamar itu membuka dirinya sendiri. Kayak malam tadi, aku menelan ludah, menatap gantungan kunci kuningan di tanganku, nomor 313. Aku yakin sebelumnya aku tidak membawanya keluar kamar. Tapi entah bagaimana, benda itu kini bersarang di genggamanku. Berat, dingin, dan berbau logam terbakar. Bu Rini. Ya? Kalau kamar itu terbakar, kenapa masih utuh begitu? Wanita tua itu menatapku lama, lalu menjawab pelan. Kamar itu nggak ada, Mas. Aku menoleh, bingung. Tapi saya masuk ke sana. Saya tidur di sana. Bu Rini menggeleng. Setelah kebakaran, lantai 3 cuma sampai kamar 312. Nomor 313 nggak ada lagi. Dindingnya udah ditutup beton. Aku terdiam, tubuhku merinding. Kalau begitu, tadi malam saya tidur di mana? Tak ada yang menjawab. Pak Ranto dan Bu Rini saling berpandangan, lalu menunduk. Pagi itu juga aku memutuskan pergi. Sebelum keluar dari hotel, aku menoleh sekali lagi ke arah tangga menuju lantai 3. Sinar matahari menembus kaca jendela, membuat dinding tampak seperti tak bersalah, tenang dan sepi. Namun saat aku menuruni anak tangga terakhir, sesuatu terjatuh dari sakuku. Sebuah gantungan kunci kuningan kecil dengan angka 313 yang tergores samar di permukaannya. Aku membungkuk untuk mengambilnya, tapi sebelum tanganku menyentuh, gantungan itu bergetar, lalu bergulir sendiri naik ke arah tangga. Aku hanya bisa memandangi benda itu berhenti di anak tangga ketiga. Dan sesaat kemudian, samar-samar, terdengar suara perempuan berbisik lembut dari atas sana. Terima kasih sudah menemani. 2 bulan setelah kejadian itu, aku menerima telepon dari seorang teman kantor. Katanya, tim mereka sedang mencari tempat menginap untuk proyek berikutnya. Hotel Indraloka masih buka nggak, Mas Dimas? Katanya. Aku menarik napas panjang. Nggak tahu.
Tapi kalau bisa cari tempat lain, temanku tertawa. Kenapa? Murah loh katanya. Aku tidak menjawab. Namun malamnya, saat ku buka berkas catatan perjalanan proyek di laptop, aku menemukan foto-foto hotel itu yang sempat kuambil hari pertama. Semuanya tampak normal. Lobi, tangga, koridor, dan pintu-pintu kamar. Kecuali satu hal. Dalam satu foto, tepat di ujung koridor, ada pintu dengan angka 313. Padahal menurut Bu Rini, kamar itu sudah ditutup sejak bertahun-tahun lalu. Dan di foto itu, di depan pintu 313, berdiri seorang perempuan, berambut panjang mengenakan seragam abu-abu pudar. Ia tersenyum samar ke arah kamera, matanya kelabu. Itulah pengalaman bersama penghuni kamar nomor 313. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Kalau kamu suka cerita seperti ini, tolong bantu like, share, dan subscribe ke channel ini. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya.